Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin pemirsa Mutiara Ramadan rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bersama Ramadan lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan puasa pada tahun ini dengan puasa yang sempurna dan mengisi Ramadan kita kali ini dengan amal yang baik untuk meningkatkan kualitas Ramadan kita pada tahun ini. Untuk sore ini kita bersama-sama untuk mengkaji sedikit tentang amal-amal sunnah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab dari Salman, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang intinya bahwa di bulan Ramadan ini kita harus memperbanyak bacaan Al-Quran. Yang pertama, kita bagi untuk amalan-amalan sunnah pada bulan Ramadan ini dengan dua bagian. Pertama adalah yang hubungannya khusus untuk ibadah mahdoh, memiliki ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah ibadah sosial, yang intinya semua adalah untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man taqarraba fihi bi khislatin minal khair aw adda faridatan kaman adda sab'ina faridah fi ma siwah. Barang siapa yang taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini dengan sebuah amal kebaikan ataupun menjalankan satu fardu, maka pahalanya seperti halnya kita menjalankan fardu selama 70 kali fardu pada bulan selain bulan Ramadan. Di antara yang masuk dalam kategori ibadah mahdoh adalah qiraatul Quran. Ya. Qiraatul Quran sangat disunatkan untuk kita banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, karena bahwa Ramadan ini adalah syahrul Quran, bulan di mana Al-Quran diturunkan. Seperti dalam firman-Nya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Para sahabat dan para ulama salafun shalih, mereka membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Ada yang khatam satu bulannya setiap 10 hari satu kali khatam. Ada juga yang setiap 7 hari mereka menghatamkan satu kali. Dan ada juga yang setiap 3 hari khatam sekali. Itu adalah amalan para sahabat dan salafun shalih. Oleh sebab itu, marilah di bulan Ramadan ini kita memperbanyak bacaan Al-Quran. Imam Malik, seorang ahli hadis yang biasanya selain di bulan Ramadan selalu membaca hadis, selalu mendalami hadis, tapi di bulan Ramadan ini beliau meninggalkan bacaan hadis untuk membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan menjadi syafaat bagi pembacanya pada hari kiamat nanti. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sholat tarawih, di mana sholat tarawih ini tidak ada di selain bulan Ramadan. Oleh sebab itu, marilah kita tingkatkan amal kita dengan sholat tarawih di bulan Ramadan ini. Semoga kita semua termasuk orang yang bisa qiyamul lail. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa qiyamul lail adalah salah satu
dari wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, dalam sebuah hadis juga diterangkan bahwa man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menjalankan qiyamul lail dengan salat tarawih, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadirin pemirsa Mutiara Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain qiyamul lail, juga kita diharapkan ataupun disunahkan memperbanyak zikir, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara zikir yang dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab tadi adalah kita disunahkan untuk memperbanyak membaca syahadat dan memperbanyak membaca istighfar. Karena kedua syahadat dan istighfar ini akan membuat Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepada kita. Selain syahadat dan istighfar, juga di situ disebutkan bahwa ada dua lagi perkara yang kita tidak bisa lepas darinya, yaitu kita harus memperbanyak mohon surga Allah dan kita meminta diselamatkan dari api neraka. Keduanya ini sangat penting sekali untuk kita memperbanyak mohon kepada Allah dijauhkan dari api neraka dan diberikan surganya. Itu adalah ibadah-ibadah yang mahdhah miliki untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ibadah yang sifatnya sosial, ada beberapa poin yang dijelaskan dalam hadis tadi. Di antaranya adalah kita memperbanyak silaturahim, bahwa silaturahim adalah sangat digalakkan di dalam bulan suci Ramadan ini. Dengan silaturahim kita akan mempererat hubungan silaturahim kita, hubungan persaudaraan kita kepada baik saudara ataupun teman dan kerabatnya. Selain silaturahim, juga terdapat ajaran di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab tadi. Di antaranya adalah iftarus shaim, memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Dikatakan dalam hadisnya, man aftara shaiman kana lahu maghfiratan lidzunubihi wa idqa raqabatihi minan nar. Barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini, maka ia menjadi penghapus dosanya dan menjadikan ia diselamatkan dari api neraka. Memberikan buka puasa itu tidak seharusnya dengan yang mewah-mewah, tidak seharusnya dengan yang bagus-bagus sekali. Misalkan ada yang mampunya hanya dengan 1 biji kurma, maka itu sudah cukup. Ataupun tidak punya kurma pun bisa dengan 1 gelas air putih, itu pun sudah cukup. Begitu juga dengan yang tidak mampu dengan yang lain-lainnya, maka dengan yang sederhana mungkin itu untuk berbuka puasa, maka itu termasuk menjadi orang yang dikatakan sebagai yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan keselamatan dari api neraka. Selain iftar, ada juga yang bersifat sosial. Bagi seorang majikan yang mempunyai pekerja, maka di bulan puasa ini disunatkan untuk mengurangi pekerjaannya, memberikan keringanan kepada mereka dalam rangka memberikan kesempurnaan puasa mereka. Jangan sampai karena pekerjaan yang dibebankan kepada mereka sehingga mereka tidak bisa melanjutkan puasanya dan batal di tengah harinya. Itu diantara yang ibadah sosial. Oleh sebab itu, bagi semua majikan diharapkan untuk memberi keringanan kepada pekerja-pekerjanya. Apa yang sudah kami lihat sekarang ini sudah banyak majikan-majikan yang memberikan keringanan kepada pekerjanya, diantaranya adalah ketika seharusnya selain di bulan Ramadan bekerja sampai jam 2, maka hanya sampai jam 1.30. Ini juga salah satu di antara
memberikan keringanan kepada pekerjanya. Para hadirin dan mustami'in semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang tadi juga diberikan tambahan sedikit bahwa di akhir hadisnya dijelaskan waman asba'a sha'iman saqahu Allahu min haudi surbatan la yadma'u ba'daha abadan. Barang siapa yang memberikan buka puasa sehingga yang berpuasa itu merasa kenyang, maka Allah akan memberikan minuman dari telaganya Nabi Muhammad SAW yang mana ketika orang tersebut meminumnya maka selamanya tidak akan merasa dahaga. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya dan kita semua bisa melaksanakan puasa dan menyempurnakan ibadah puasa kita dengan sebaik-baiknya sehingga kita semua mendapatkan surga Allah dan kita semua dibebaskan dari api neraka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.